Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalisti Anggraini. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri yang kedua, yaitu dengan materi udara. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang akan saya lakukan saat melakukan percobaan adalah menyalakan lilin. Di sini saya akan menyalakan lilin, kemudian meletakkannya di atas meja. Lilin yang saya nyalakan ini berjumlah 2. Kemudian diletakkan di atas meja dengan jarak antara lilin yang satu dengan lilin yang kedua yaitu sekitar 30 cm. Setelah lilin dapat berdiri, kemudian saya akan menutup salah satu lilin ini dengan menggunakan gelas untuk dapat mengetahui apakah benar udara atau oksigen ini dapat membuat nyala lilin semakin cepat padam atau mati. Ternyata benar, dengan menutup salah satu lilin menggunakan gelas akan membuat lilin ini cepat padam. Hal itu dikarenakan di dalam pembakaran lilin tersebut memerlukan sebuah oksigen ataupun udara. Untuk percobaan yang selanjutnya, saya akan menggunakan sebuah piring. Piring ini kosong dan saya akan meletakkan satu buah lilin di atas piring tersebut. Nah, untuk lilin yang satunya tadi akan saya matikan karena di sini yang saya gunakan hanya satu buah piring. Kemudian saya akan menutup lilin ini dengan 3 gelas yang berukuran berbeda. Gelas yang akan saya gunakan pertama adalah gelas dengan ukuran yang paling besar untuk mengetahui apakah dari ketiga gelas tersebut akan memiliki waktu yang sama ataupun berbeda untuk dapat memadamkan api dari lilin tersebut. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ternyata kita atau percobaan ini memerlukan waktu 18 detik untuk dapat memadamkan sebuah nyala lilin dengan menutupnya menggunakan sebuah gelas yang berukuran besar. Untuk yang selanjutnya saya akan menutup lilin ini dengan menggunakan gelas yang berukuran sedang. Dan kita akan menghitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan waktu 9 detik, ternyata nyala dari lilin yang ditutup dengan gelas berukuran sedang itu sudah dapat padam. Dan yang terakhir, saya akan menutup lilin dengan menggunakan gelas yang berukuran paling kecil di antara gelas yang sebelumnya. Dan mari kawan-kawan atau penonton semuanya, kita hitung bersama-sama berapa detik yang diperlukan oleh lilin ini atau nyala dari api ini dapat padam dengan ditutup oleh gelas yang berukuran sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan 2 gelas yang sebelumnya. Baiklah, kita hitung bersama. Paling kecil ternyata hanya memerlukan 1, beberapa 2, 3, 4. Ternyata hanya dengan waktu 4 detik nyala dari lilin yang ditutup oleh gelas dengan ukuran yang lilin tersebut. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu tentang pembuktian bahwasanya udara ini dapat menekan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Bahan tambahan yang akan saya gunakan yaitu air.
Pertama-tama letakkan lilin di atas piring, kemudian beri air secukupnya dan nyalakan lilin yang sudah diletakkan di atas piring tersebut. Kemudian tutup dengan gelas yang berukuran paling besar. Dan saat kita amati, ternyata air yang berada di dalam piring ini dapat ditarik masuk atau dengan sendirinya dapat masuk ke dalam permukaan gelas yang sudah menutup dari nyala lilin tersebut. Setelah itu, setelah lilin mati, kita angkat kembali gelasnya. Maka airnya ini akan kembali pada posisi semula setelah gelas diangkat. Nyalakan lilin kembali. Setelah lilin menyala, maka tutup dengan gelas yang berukuran sedang. Dan mari kita lihat apakah air ini dapat masuk ke dalam permukaan gelas sama seperti pada percobaan yang sebelumnya. Ternyata lilin juga dapat masuk ke dalam permukaan gelas sama seperti ketika lilin ini ditutup dengan gelas yang berukuran paling besar. Dan yang terakhir, kita nyalakan kembali lilinnya. Setelah itu tutup dengan gelas yang memiliki ukuran paling kecil. Saat diamati, ternyata walaupun dengan gelas yang berukuran paling kecil, nyala dari lilin ini dapat menyerap air yang terdapat di dalam piring untuk dapat masuk ke dalam permukaan gelas. Jadi kesimpulannya adalah walaupun dengan menggunakan 3 gelas yang memiliki ukuran berbeda, ternyata sama-sama dapat membuat tekanan yang rendah mengakibatkan air dengan tekanan tinggi dapat masuk ke dalam gelas. Jadi berapapun ukuran dari gelas ataupun alat yang digunakan untuk menutup lilin tersebut, maka tidak akan mempengaruhi apakah dari air tersebut dapat masuk ke dalam gelas ataupun tidak. Tetapi yang mempengaruhi adalah tekanan udaranya. Percobaan yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan udara dan juga proses udara yang bergerak. Dalam percobaan yang pertama, saya lakukan dengan menggunakan 2 buah lilin yang dinyalakan, kemudian diletakkan di atas meja dengan diberi jarak sekitar 30 cm. Salah satu lilin ditutup, sedangkan yang satu lilin lainnya tidak ditutup. Lilin yang ditutup dengan gelas akan lambat laun padam, sedangkan lilin yang tidak ditutup akan tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa udara yang ada di ruangan akan membuat api pada lilin tetap menyala, sedangkan udara yang ada di dalam gelas lambat laun akan habis karena udara di dalamnya habis, sehingga lilin tersebut menjadi padam. Dalam percobaan yang dilakukan dengan menggunakan lilin di percobaan selanjutnya, lilin yang menyala ditutup dengan 3 gelas yang memiliki ukuran berbeda. Hasilnya, semakin kecil gelas yang digunakan untuk menutup, maka waktu yang diperlukan agar lilin padam akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan udara yang ada di dalam gelas yang lebih kecil volumenya dibandingkan dengan gelas yang volumenya lebih besar mempunyai volume udara yang lebih banyak pula. Udara yang menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah pada percobaan yang ketiga. Udara yang panas membuat tekanan udaranya semakin rendah, sehingga udara akan bergerak dari suhu udara yang tidak panas atau tekanan tinggi menuju ke udara yang tekanannya rendah, sehingga pergerakan udara tersebut terlihat dari air yang bergerak masuk ke dalam gelas.